Kitab suci Al-Quran telah menerangkan dengan jelas bahwa tak ada nabi lain setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kendati demikian, umat beragama tidak bisa menghindari fenomena nabi palsu yang terus bermunculan sejak Rasulullah wafat. Mulai dari semenanjung Arab hingga ke ujung Asia, tidak berhenti orang-orang yang mengaku mendapat hidayah atau mukjizat lalu menyebut dirinya sebagai nabi. Di Indonesia, di abad milenium ini, tercatat ada 5 orang yang mengklaim dirinya sebagai nabi penerus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini adalah 5 nabi palsu di Indonesia. Lia Aminuddin atau yang terlahir dengan nama Syamsuryati Gustaman, dan kemudian dikenal sebagai Lia Iden, 21 Agustus 1947, 9 April 2021 adalah wanita yang mengaku telah mendapat wahyu dari malaikat Jibril untuk mendakwahkan sebuah aliran kepercayaan baru. Melanjutkan ajaran 3 agama Abrahamik, Yudaisme, Kekristenan, dan Islam, dan menyatukan dengan agama-agama besar lainnya, termasuk Buddhisme, Jainisme, dan Hindu di Indonesia. Lia Iden mendirikan sebuah jemaat yang disebut Salamullah untuk menyebarluaskan ajarannya. Dia secara kontroversial mengaku sebagai titisan Bunda Maria, dan ditugaskan Jibril untuk mengabarkan kedatangan Yesus Kristus ke muka bumi. Dia juga membuatkan beberapa ramalan yang sensasional. Hal ini mengundang reaksi selama momentum trending, terutama dari Majelis Ulama Indonesia MUI. MUI memfatwakan Lia Iden menyebarkan aliran sesat, dan melarang perkumpulan Salamullah pada bulan Desember 1997. Dia melontarkan kritikannya tentang kesewenangan ulama MUI, yang diasosiasikan dalam sebuah sabda Jibril yang disebut Undang-Undang Jibril Gabriel S. Edict. Akibatnya dia ditahan atas tuduhan penistaan agama. Iden, peristiwa ajaibnya yang pertama adalah, sewaktu dia melihat sebuah bola bercahaya kuning berputar di udara dan lenyap, sewaktu baru saja ada di atas kepalanya. Hal ini terjadi sewaktu dia sedang bersama dengan kakak mertuanya di serambi rumahnya. Setelah itu Lia Iden mengaku dia menerima bimbingan malaikat Jibril. Selama dalam proses bimbingan itu, ia mengatakan bahwa malaikat Jibril menyucikan dan mendidik Lia Iden melalui ujian-ujian sehari-hari yang sangat berat. Di dalam penyuciannya, ia mengatakan bahwa Tuhan menyatakan Lia Iden sebagai pasangan Jibril, sebagaimana ditulis di dalam kitab-kitab suci. Dan ia mengatakan bahwa dialah yang dinyatakan Tuhan sebagai sosok surgawinya di dunia. Kalau ingat orang ini, Ahmad Musadek, pria asal Depok yang mengaku mendapatkan wahyu dari Allah setelah melakukan puasa dan menyepi selama 40 hari di vilanya sendiri yang berada di Gunung Bunder, Bogor. Ahmad Musadek adalah pemimpin Al-Qiyadah Al-Islamiyah dan merupakan mantan guru SD, mantan pelatih bulu tangkis nasional, dan juga pebisnis jual beli tanah. Organisasi Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang dia dirikan dicap sebagai organisasi sesat oleh MUI karena berisi hal menyimpang seperti tidak mewajibkan sholat 5 waktu, berpuasa, dan juga berhaji. Mereka juga berani mengubah syahadat dengan menyatakan adanya nabi setelah Nabi Muhammad, yaitu Masih Al-Mau'ud, yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Aliran ini menggabungkan ajaran Al-Quran, Injil, dan Taurat. Dan yang lebih nyeleneh lagi, Musadek menjanjikan pengikutnya hadiah sepeda motor jika merekrut 40 anggota baru, lalu sebuah mobil bila merekrut 70 anggota baru. Nama Cecep Solihin beberapa hari ini menjadi sorotan publik. Karena pria beristri 3 ini terbukti telah menyalahi ajaran Islam dengan mengaku-ngaku sebagai rasul. Ada beberapa penyimpangan yang diajarkan pria kelahiran 2 Agustus 1965 itu kepada sekira 60 orang jamaahnya. Berikut ajaran Cecep yang terkuak dari berbagai. 1. Mengaku sebagai rasul. Pria berambut gondrong ala rocker ini telah mengaku sebagai rasul kepada jamaahnya. Namun belakangan, Cecep mengaku hilaf lantaran menganggap kata rasul hanyalah sebagai orang yang memberikan pesan terhadap pengikutnya. 2. Jihad ke Aceh. Selain mengaku sebagai rasul, Cecep juga menganjurkan para jamaahnya untuk pergi ke Aceh. Setelah pulang dari negeri serambi Mekah itu, nantinya para jamaah bisa menguasai perekonomian Indonesia. 3. Pinjam uang tanpa harus mengembalikan. Satu ajaran Cecep yang cukup menyenangkan adalah para jamaahnya diperbolehkan meminjam uang ke bank. Namun, khusus bagi pengikutnya uang pinjaman tersebut tidak perlu dikembalikan. 4. Cuci otak jamaah. Para jamaah Cecep yang berjumlah sekira 60 orang tinggal satu atap di Jalan Cinta Asih No 78, RT 1 RW 11, Kelurahan Samoja, Kecamatan Batu Nunggal. Mereka yang rata-rata masih satu keluarga dibius dengan dalil-dalil sesat dari sang pemimpin. Banyak keluarga korban yang kehilangan anggota keluarganya. Bahkan dalam satu kasus, seorang istri telah meninggalkan suami dan anaknya selama beberapa hari. Istri yang mengikuti doktrin Cecep berkeyakinan lebih baik mencintai Allah daripada mencintai suami. 5. Ajaran mirip NI. Ajaran yang disebarkan oleh Cecep hampir mirip-mirip dengan negara Islam Indonesia NI.
Cecep menyebarkan doktrin yang menolak keberadaan NKRI. Bahkan saat penggerebekan, polisi menyita sebuah dokumen dari Abu Bakar Bashir mengenai penentangan terhadap NKRI. Meski Nabi Muhammad SAW sudah disebut sebagai Nabi penutup, namun masih ada saja orang yang berani mengaku sebagai Nabi dan menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Sri Hartatik 48 tahun, merupakan warga desa Kalilembu Kecamatan Karangdadap, Pekalongan, Jawa Tengah. Dia mengaku mendapat wahyu yang disampaikan Jibril saat dia sakit. Ibu 4 anak ini mengaku memiliki tata cara ibadah sendiri, lain dari ajaran Islam umumnya. Ajaran itu dijalani setelah dirinya mengaku mendapat wahyu dari malaikat Jibril. Tak lama kemudian, Sri mengklaim sebagai nabi baru. Selama saya sakit, juga pernah diajak keliling surga dan neraka oleh malaikat Jibril. Dalam ajarannya, dia bersama pengikutnya melaksanakan salat menghadap arah timur, atau lokasi di mana matahari terbit. Sri mencatat semua wahyu yang ia terima dan membukukannya setebal 350 halaman. Kitab itu dinamai Alkitab Nasum, yang artinya kitab suci kehidupan dunia. Itu menjadi pegangan dia dan pengikutnya dalam beribadah. Bahkan dia sempat menunjukkan tata cara salatnya, seperti wudhu hingga salat menghadap timur. Kalau tata cara bersuci wudhu sama, mirip, bacaan salat juga sama. Cuma menghadapnya beda, kata Sri.